Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Oke, kawan Sola Gracia masih di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik pagi hari ini kawan Sola Gracia di The Morning Show. Dan saat ini kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya dengan tamu saya di pagi hari ini kawan Sola Gracia yang tadi sudah saya bicarakan ya, agak panjang juga. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi. Pagi, Selamat pagi, apa kabar Kak Lukas? luar biasa. Ini kayaknya sibuknya bukan main ya Mas Lukas ya. Gimana nih, tambah sibuk atau sudah ini? Atau tambah-tambah dan tambah terus? Tambah sibuk terus ini. Tambah sibuk terus ya, makin ramai kayaknya pesenannya. Betul. Oh iya. Jadi nanti kita bisa ngajarin teman-teman yang Nah. baru mau mulai online Heeh. gimana caranya gitu ya. Iya makanya itu kan tema kita hari ini tentang gimana caranya memulai. Kadang orang itu akan memulai itu kayak semacam gimana ya? Pertama ragu ini bisa nggak gitu kan? Terus ada lagi butuh modal besar nggak? Terus ada lagi waduh ini kayaknya nggak bakal laku nih. Jadi itulah yang biasanya dalam pikiran mereka terus akhirnya ya udahlah nggak jadi. Iya betul. Kebanyakan seperti itu. Terus ada lagi nih yang kemarin sempat apa namanya mungkin sudah coba-coba gitu kan jual online dan ternyata tidak ada peminat dan tidak ada yang tanya sekalipun nggak ada yang tanya. Aduh. Nah itu ada juga yang seperti itu. Ada juga, ada yang curhat juga kayak gitu. Tuh gimana caranya gitu kan. Siap. Oke, jadi Mas Lukas pagi hari ini masih bersama dengan apa namanya peralatan-peralatannya, ya kan? Nanti kita akan bagi-bagi di sini ya, lewat beberapa gambar yang mungkin akan ditunjukkan nanti sama Mas Lukas di pagi ini. Buat Anda konselor Gracia yang ingin bertanya gimana tentang online shop gitu ya, Anda apapun itu yang akan Anda tanyakan boleh langsung aja share di WhatsApp-nya Radio Sola Gracia di 0813 3535 7667 sampai nanti jam 10 pagi. Oke, kita akan mulai dari yang paling pertama. Mungkin pertanyaannya adalah memulai bisnis online. Mungkin ada sedikit yang akan dijelaskan. Silakan Mas Lukas. Oke, kalau mungkin karena ini YouTube jadi bisa lihat Yap. saya akan tunjukkan satu aja mungkin. Ini kalau ini ada dua apa? Ya, Ada dua orang kita ngelihat ada dua gambaran ya. ya. Yang pertama kalau orang gimana nih online, yang satu berpikir pasti ada dua feedback yang berbeda gitu kan. Yang satu berpikir saya pikir-pikir dulu lah gitu kan. Ada yang saya ngomong saya yakin saya harus bersinergi dengan online. Yang Ha-ha. satunya Hah. berapa ya kira-kira gitu kan untuk ini. Terus saya pikir-pikir dulu saya tanya ke istri gitu kan. Ha-ha. Nah, kalau biasanya sudah ditanyakan itu nanti semakin banyak yang Semakin banyak jawaban, jawaban yang membuat dia tambah gak yakin gitu kan. tambah bingung ya. Jadi kayak Oke. kemarin saya sempat ngobrol ke temen, dia orang Surabaya, dia bilang saya kepingin kayak kamu gitu loh, jualan online kok kayak gampangnya gitu kan. Iya. Ya sudah kita mulai bikin domain, terus dia ngomong, tapi saya ini nggak ngerti IT gimana inilah. Aduh. Terus, nah seperti Iya. hal-hal seperti itu yang seharusnya kita nggak perlu, kita harus waspadai. Dan kalau kita ngelihat previewnya, previewnya itu kemarin saya sempat pergi ke mungkin di sini adalah gudang, ada tempat orang yang jual oleh-oleh. Iya, gudang oleh-oleh mungkin ya. Iya. Hah. Kemarin saya ke tempatnya beliau, Oh gitu. gitu kan. Jadi di saat ini nih posisi kayak tempat oleh-oleh kayak semacam Krishna ya, mungkin kalau Iya. di Malang gudang oleh-oleh ini Iya benar. itu nggak ada traffic masuk, gitu kan. Iya. Satu hari Hah. sekarang mungkin yang datang cuma 2 orang itu beli 4.000 beli minum aja gitu. Waduh. Satu hari loh itu ya. Satu hari ya. Nah, cuma kemarin saya sempat tanya ke teman saya yang berbeda gitu kan, gimana cara menyikapinya gitu kan. Dia bilang, memang kalau offline-nya aduh parah gitu kan. Kalau 4.000 ini tinggal rugi-rugi aja. Karyawannya cukup banyak. Iya, Terus iya, habis itu produknya juga ribuan itu ya. total Oke. sales. Nah, Yang terjual. ketika setelah dimasukkan ke online itu naik cukup tinggi. Jadi dia total sekarang 300 kilo per hari. Per hari. Per hari. Gitu kan. Nah, terus saya sempat tanya lagi, kalau dari
bulan ke bulan, Hmm. berapa sekarang kamu punya kenaikan? Itu sekitar 800%. 800%. Jadi Hmm. saya lihat lah kenapa kok orang begitu? Ya, jadi kita seperti penjelasan saya sebelumnya, kita harus cari peluang yang kira-kira bakal menjadi new normalnya orang-orang setelah COVID. Oke. Kan dia butuh imun, jaga imun. Iya. Nah, beberapa kalau teman-teman yang Muslim itu dia lebih cenderung menggunakan madu karena di situ sudah ada kayak ayatnya gitu kan. Iya, Nabi benar. Muhammad menggunakan madu gitu kan, 1 hari sekali. Hmm. Nah, itu kalau ditangkap yang itu penggunanya cukup banyak. Sekarang orang kesadaran akan kesehatan tinggi gitu kan. Mereka rame-rame beli madu gitu kan. Nah, jadi 300 kilo sampai 500 kilo itu sekarang per hari habis. Gitu kan. Iya. Nah, dia harian sekarang di posisi 20 juta untuk jualan madu aja. Untuk jualan madu saja. Iya. Oke. Jualan madu aja 20 juta dari online 1 hari. Dan sekarang dia sifatnya bukan lagi mencari menjualnya, bukan. Sekarang adalah pemenuhan stok. Jadi stok ini dia bukan lagi cari di pabrik, sekarang dia cari mitra binaan. Ke Jambi dia membina beberapa puluh mitra binaan, target 500 koloni. 500 koloni madu itu ya. Madu itu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya betul-betul banyak dari COVID itu sebetulnya kan dunia ini kan tetap berputar. Ya kan? Pasti ada yang naik, ada yang turun. Nah, sekarang kita harus seperti tips saya sebelumnya, kita harus stop dulu dengan apa-apa yang kita sudah nggak bisa jalan, gitu kan? Kalau ini dibawa terus, ini akan membawa yang nggak bisa jalan kita coba naikkan lagi. Lama-lama kita stres, energinya habis di situ, gitu kan? Energi habis akhirnya males tadi ya. Males. Nah, tapi kalau ketika ketemu tepat, gitu kan, yang tepat itu langsung naiknya luar biasa. Iya. Kan? Jadi dari pertama ini yang saya ngomong, yang pertama adalah semangatnya. Jadi fondasi paling awal itu adalah semangatnya. Oke. Semangatnya nggak boleh. Kalau semangatnya hilang, itu mau kerja apa aja susah. Bakal susah Kawan Gracia ya. Oke. Itu. Terus mungkin yang kedua ya. Oke, saya dua saya tadi sudah siapkan. Oh, Anthony yang punya 90. Sebentar. Saya siapkan yang materinya ini sebentar. Satu detik, sebentar. Jadi Kawan Gracia memulai apapun itu yang akan Anda kerjakan, entah itu online atau mungkin akan membuka sebuah usaha baru. Kalau tidak ada gerakan ya tidak akan mulai-mulai gitu ya. Kalau cuma hanya bertanya-tanya saja dan mungkin terlalu banyak pertanyaan seperti yang tadi sudah disebutkan dan banyak jawaban juga. Tanya ke istri, tanya ke orang tua, tanya ke teman, jawabannya kan masing-masing berbeda. Terus ini kapan mulainya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah yakin dengan keputusan Anda, saya rasa akan menjadi sesuatu hal yang positif dengan diiringi sama kesemangatan gitu kan. Seperti yang tadi sudah disebutkan sama Mas Lukas gitu. Oke, jadi buat Anda Kawan Gracia kalau misalkan penasaran gitu ya, mungkin bisa berkunjung ke online shopnya Mas Lukas di situ. Salah satunya masterbahankue.com. Masterbahankue.com. Oke, itu untuk website ya, itu online shop ya di situ ya. Oke. Ya, saya sudah punya materinya, sudah siap. Oke. Jadi yang pertama, kalau bagaimana cara memulainya, betulnya kita nggak usah yang susah-susah berpikir. Yang pertama ya harus punya internet. Oke, coba. Nah, ini kalau saya lihat tadi penawaran internet itu murah-murah. Bahkan Tri itu 6 bulan itu hanya 125.000. Paket ya ini ya? Paket. Oke, ini bisa juga digunakan untuk kayak online di laptop saya gitu kan? Saya sendiri aja punya handphone ya. Handphone saya ini pakai AM3. Ini paketnya 1 bulan cuma 30.000. Cuma 30.000. Jadi yang penting kan connect gitu kan ya. Yang penting connect internet gitu ya. Connect gitu kan. Jadi nggak perlu yang kita berpikir yang terlalu susah gitu kan. Oh, iya benar.
Heeh. Jadi dari 30.000 boleh, yang 60.000 boleh, langsung posting satu foto aja jadi gitu kan. Iya benar. Terus yang kedua, langkah kedua ialah berpikir besar. Berpikir Nah, besar. coba saya kasihin video ininya, fotonya. Oke. Jadi ya kalau mau jadi pengusaha kan jadi harus think big ya. Iya betul. Karena bagi saya itu sekarang gini, Anda di bidang online, kalau Anda misalnya ngerjain kecil, katakanlah jual ikan bandeng 2 ekor Iya iya iya. sama 2.000 ekor, Iya. itu ribetnya sama. Karena Ribetnya iklannya sama. sama ya. Iklannya sama. Iya iya Cuma iya. mau Iya. dituju kepada Ah, gitu kan. Kan sama-sama di rumah gitu kan. Iya iya. Jadi kita harus think big gitu kan. Hmm. Gitu kan. Jadi think big, yang ketiga, langkah ketiga gitu kan. Itu kita namanya, ya saya ngomong jangan, yang ketiga itu adalah carilah konsep. Jangan muluk-muluk ya. Cari yang ada di sekitar Anda. Harus Jadi- punya konsep. Jadi saya waktu pertama kali bisnis di bidang makanan, itu tuh makanan untuk yang kita jual ya tadi yang masuk di marketplace, terus kita jual online gitu Iya. kan. Itu kan cikal bakalnya bagaimana? Ketika saya berpikir apa yang saya mau jual, saya kan bingung. Iya. Yang saya lakukan, saya duduk di Indomaret. Duduk di Indomaret. Iya, Ngapain? Ngopi? ngopi sambil makan Indomie. Iya 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 iya. Nah, di situ saya liatin kira-kira apa yang dibeli orang, Iya. gitu kan. Saya lihat Oke, orang survei ya. mondar-mandir itu yang dibeli itu kalau nggak teh, makanan. Jadi Iya, iya. pokoknya makanan gitu kan. Terus kadang pembalut wanita. Tapi Ya. kan saya nggak punya pabrik softtek kan. Oke. Nggak mungkin dong. Iya iya. Terus akhirnya saya lihat cuma 2 itu. Jadi yang pertama makanan, minuman, terus barang kebutuhan pokok, ya sembako kemarin kita sudah sempat singgung Yeah. yang pertemuan sebelumnya. Saya sampai 1 bulan ini 10.000 10.000. pitch, lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000 ya? Pots minyak goreng. Minyak goreng. Betul. Ini terus demikian. Bulan ini juga tadi saya sudah kontrak lagi 10.000 lagi, gitu kan. Jadi itu bukan, kalau kita udah tahu caranya bisa gitu kan. Nah, Iya, jadi iya, iya. pertama nggak usah muluk-muluk gitu kan. Cari yang itu. Jadi akhirnya saya cari yaitu orang-orang beli makanan, minuman gitu kan. Nah, terus habis itu kantong kresek. Saya juga usaha di kantong kresek juga gitu kan. Oke. Mungkin. Nah, selanjutnya saya waktu ini mungkin saya cara mencari konsepnya gimana Oke. gitu kan. Cara mencari konsepnya. Ini jadi saya pernah kuliah di mana, kuliah. Jadi kalau di Indonesia sini jarang yang masih punya leadership ya. Saya dulu di Karawaci itu dia ada mata memang jurusan leadership gitu kan. Nah, leadership ini ketika dosen masuk, ini cara mencari konsepnya. Ketika dosen masuk itu cuma nanya. Dia bawa ini loh. Gambar besar. Ya. Gini, teman-teman, murid-murid di sini, kenapa ya itu pohon buah kelapa Ya. jatuhnya dari atas ke bawah? Oke. Pasti jawabannya adalah magnet ya. Nah, itu langsung 20 lembar. 20 lembar. 20 lembar. Ini nilai ujian loh. Oke. Jadi dia kalau dosennya tuh nggak pernah panjang lebar jelasin gitu. Iya, iya, Cuma iya. begitu aja. Cuman begitu aja. Datang lagi. Hmm. Terus dia ngomong lagi, bawa kursi, Iya, dinaikin kursi. ke atas meja, ditanya, kenapa ya kok meja ini kakinya 4? Suruh menjawab dengan 15 15 lembar. Waduh. Oke. Nah, ini mungkin nanti saya tunjukkan ya manfaatnya gimana. Nah, terus waktu ujian sekarang dia nggak ini, suruh cari yang di sekitarnya dia. Iya, Nah, iya. teman saya yang ada di Jawa Tengah, ini dia bikin mengapa wedus gembel. Wedus gembel bukan wewe gombel ya. Wedus gembel itu turunnya dari atas Ke bawah. ke bawah. Oke.
dia bikin ujian Heeh. itu langsung dibeli sama Holcim. Jadi Wow. setiap tanah yang dilewati oleh wedus Wedus gembel gombel, ini wedus gembel. itu jadi batu. Nah, dia bikin penelitian, dicoba dulu itu karena ada kapurnya, ada tekanan, itu jadi. Terus dia ajukan ke Holcim, langsung sama Holcim dikasihin mobil sama lab. Orangnya ini Damat suruh kasih pegawai, neliti. suruh meneliti. Wah, ya toh. Nah ini jadi kita ini kalau berangkat mencari bisnis Iya. itu harus kita punya konsep dulu. Harus punya konsep dulu ya. Punya konsep. Jadi kita lihat yang lagi rame apa, gitu kan. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita nggak ngerti apa yang kita kerjakan, ya sudah duduk aja di Indomaret. Indomaret tuh sudah tahu apa yang dilakukan dia. Betul. Jadi kita tinggal nunggu aja mencontek Indomaret ini cara kerjanya gimana. Berarti gitu kayak kan. semacam ilmu ATM itu ya. Ya semacam itulah Amati, gitu ya. tiru dan modifikasi. Ya betul. Nah sekarang dari situ kita pelajarin gitu kan ya kayak Iya, tadi iya. kalau saya ngomong teman setelah tadi kayak contoh bisa nyoba bikin madu tadi. Terus saya lihat teman saya bikin apa gitu kan. Ternyata saya lanjutkan lagi yang tadi furniture. Oke, furniture. Nah, furniture. Terus ke bawah Anthony. Ke bawah Nah. lagi. Lah ini jadi ke bawah lagi mungkin supaya cepat. Jadi kita lihat kalau andai kata ini, jadi kemarin sempat ada pertanyaan, oke sudah cukup. Pertanyaan dari orang Surabaya namanya Ibu Sri. Nah, Ibu Sri ini dia tanya, saya ini posisinya di Surabaya. Kalau mungkin sembako bolehlah, memang lancar seperti contohnya Pak Lukas gitu. Iya, oke. Tapi posisi saya ini kan sekarang ini kan jualan furniture. Bikin furniture tepatnya. Apa yang saya lakukan kan furniture berbeda dengan sembako yang langsung dibutuhkan. Iya, nah, betul. langsung saya jawab. Jadi furniture itu kan kalau jadi konsep kita harus bikin konsep dulu. Gitu kan. Yang pertama, ketika pasca COVID ini, maksudnya terjadi COVID ini, yang terkena dampak ini adalah dompetnya yang menengah bawah. Iya, menengah ke bawah. Dan ke bawah, gitu kan. Itu dompetnya dia mengecil karena dia biasanya dapat perputaran atau dapat harian. Harian, ya benar sekali. Gitu kan. Nah, sekarang nggak ada gitu kan karena ya nggak ada kerjaannya, terus diberhentikan atau terus habis itu diliburkan. Kayak gitu UMKM sudah nggak bisa produksi lagi. Betul. Nah, tapi satu sisi orang yang pendapatan menengah ke atas itu dia masih tidak ada perubahan. Masih tetap sama. Bahkan dia ada di rumah. Iya. Jadi istilahnya dia tuh malah sekarang nih rapi-rapi rumah. Karena gini, biasanya dia punya uang diputar-putar gitu kan, uang di bank diputar-putar. Sekarang ketika nggak ada kerjaan, ya cuma makan deposito, udah duduk. Iya kan? Iya. Nggak ada yang dikerjain lagi gitu kan. Dia tinggal makannya pagi tetap pecel gitu kan. Nah, akhirnya dia dandan. Nah, saya kemarin nyoba, kenapa kok tidak dibentuk? Kalau andai kata Anda menjual furniture itu tempat tidur, itu salah besar. Karena jadi harus kita pertama punya konsep. Harus ada konsepnya. Test case-nya gitu ya. Cari apa namanya, konsumennya nanti kayak gimana dulu nih. Ya lah kalau sekarang kalau andai kata konsepnya tuh dia jual tempat tidur, semua orang punya tempat tidur dan tidak akan diganti. Iya kan? Dia beli sekali untuk lama 10 tahun mungkin gitu kan. Betul. Nah, saya bilang yang bisa diganti sekarang kan mau deket sama Lebaran. Jual sofanya. Kitchen setnya diganti. Jadi kita bikin penawaran kitchen set. Jual sofanya. Jadi memang produk kategorinya memang furniture. Tapi kalau kita main di furniture aja, ya kita nggak laku gitu kan. Maksudnya terlalu red ocean itu. Semua orang jual furniture. Tapi kita bikin gimana kira-kira membuat fresh rumah Anda. Supaya kelihatan Lebaran ini fresh. Meskipun Anda di rumah, semuanya fresh gitu kan. Nah, ini yang kita lakukan. Mulailah dia bikin website. Jadi kalau
Belum sebelumnya tadi. Iya ini, oke, gak apa-apa. Jadi yang tadi saya baca, kalau andai kata dia beli furniture, dia 10 tahun tidak ganti gitu kan. Hmm. Tapi kalau dia ganti sofa ini tiap tahun bisa ganti, masih bawahnya. Jadi terus habis itu, nah ini kita gambarnya bawahnya, atasnya Mas Ian. Si. Gambar sofa. Nah, ini Nah, sofa. bayangkan kalau tempat Anda misalnya sofanya lagi masih pakai kayu gitu kan, Iya. sekarang dirupa fresh gini. Oke. Selama Covid clearance sale diskon 70%. Waduh, pasti laku tuh. Laku ini. Jadi Iya, yang iya, penting Anda tuh harus punya konsep. Nggak Oke. bisa jual langsung kursi itu Anda foto, Heeh. terus masukkan di online, nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus punya cerita di belakangnya gitu kan. Oke, iya, Oke, iya. lanjut Anthony. Bawa lagi. Nah, jadi kalau DNA-nya itu kan pertama adalah furniture. Iya. Sekarang kita DNA-nya kita ubah. DNA-nya adalah sofa. Sofa. Gitu kan. Berarti lebih spesifik ya. Jadi sofa, kalau sofa ini sofa yang bagaimana? Oke. Gitu kan. Jadi yang sesuai dengan rumah Anda, sesuai dengan ini. Jadi kita mainnya di sofa tapi bentuknya banyak. Iya. Gitu kan. Bahkan disediakan misalnya konsultasi gratis gimana membuat satu ruangan itu interiornya gratis. Oke, konsultasinya Konsultasinya model-model. Oke. gratis gitu kan. Lanjut Anthony. Nah, jadi ini adalah piramidanya. Jadi kebutuhan dasarnya adalah duduk. Terus kita bikin, ini setelah konsep kita bikin eksekusinya gimana gitu kan. Iya, benar. Duduk, terus bagaimana kita bikin iklannya nyaman diduduki. Berarti tempatnya dia tuh sekarang kurang gitu. Sekarang kan dia banyak di rumah duduk kan. Iya. Pelaku-pelaku yang di pandemi ini. Nah, gimana nyaman supaya duduk Enak. nyaman didudukin gitu kan. Akhirnya mereka love menjadi cinta ke sofa gitu kan. Iya. Terus menjadikan tempatnya rumahnya dia tuh memiliki sofa yang paling nyaman. Bahkan di kompleknya dia lah. Anggap aja begitu kan. Iya. Kita tanamkan itu gitu kan. Bikinlah supaya perasaannya orang ini kayak gini. Oke, lanjut. Jadi kalau saya kasih ngaman, kalau kita ini akhirnya menciptakan kategori baru. Gitu kan. Kategori ini adalah nyaman diduduki. Jadi kategorinya bukan jualan sofa dengan pengempuk atau sofa dengan apa, iya. tapi kategorinya adalah nyaman diduduki. Nyaman diduduki. Ya, seperti ini. Ini kan model baru juga sebenarnya. Ya. Kalau orang biasanya ngambilnya itu adalah yang dilihat enak dipandang gitu kan. Sofanya bagus. Soalnya kalau nanti kita dengan yang biasa-biasa tanpa ada perubahan positioning, Iya. itu nanti kemungkinan besar orang nggak akan beli lagi. Oh, saya sudah punya sofa kok. Oke. Gitu kan? Oke, lanjut. Terus kemarin ada lagi. Ini jadi langsung ke beberapa case ya, test case ya. Ada beberapa teman lagi tanya, andai kata saya mau jualan online gimana? Saya bilang, customermu apa gitu kan? Customernya dia perumahan-perumahan lagi lesu. Waduh gitu kan, katanya nggak mau gitu kan. Itu besar itu nilainya. Nah kemarin saya coba, oke, kita kerjakan bareng gitu kan. Terus? Kita akhirnya bikin, sebentar saya bukakan. Sebentar. Satu detik lagi loading. Nah, oke. Ini kan juga jadi pertanyaan besar. Ini bisnis properti di kondisi seperti ini apakah bisa gitu? Banyak orang yang kayaknya nggak bakal bisa. Gitu. Lah, tapi ini kemarin kita bikin namanya VR 360. Ini konsepnya kayak gini ya? Iya. Oke. Jadi jualan rumah kan orangnya nggak bisa datang lagi. Kita tawarin. Kenapa kita nggak bikin 360? Orangnya bisa datang. Gitu kan. Iya. Nah, jadi yang jualan juga tetap laku. Lah ini sudah dipublish, ini berarti laku ya.
Jadi Oh untuk gitu. bikinkan Hmm, ini kan ya oke. Jadi ini apa? Jadi bikinkan ini laku, hmm, pihak web developernya laku, hah, terus yang kedua pihak customernya juga laku. Bahkan sekarang sekarang bosnya ngomong pandemi gini, hmm, online ini yang kita pecutin terus. gitu ya. Kita kerek terus hasilnya. Jadi wah kasihan ini dia. Ya, tapi ini adalah bentuk-bentuk Hmm, saya rasa teman-teman ini harus mencari jadi eh, konsep di hmm, balik sebuah produk. Itu yang hmm, penting. Jadi ketika pertama tuh punya kemauan, hmm, yang kedua itu punya internet, hmm. yang ketiga harus punya konsep. Harus punya konsep, Counselor Punya Agnes ya. konsep gitu kan. Oke. Terus kemarin ada satu lagi Hmm. pertanyaan. Saya jualan ayam. Ya itu. Ini kan paling umum ya, gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Gimana saya pertanyaan seperti Bapak. Saya sudah bikin online ayam dan Hmm. saya jual kok nggak laku. Iya kan? Iya itu banyak yang seperti itu. Ini Nah, jualan karena online ayam gitu. Kok nggak laku pertanyaannya gitu? karena apa? Dia nggak punya konsep. Nah, Oke. kemarin kita sempat coaching seperti ini, Hmm. gitu kan. Hmm. Kita coba kamu bikin namanya ayam 1000 rasa. Oke. Jadi ayam Unik ya. rasanya macam-macam. Jadi Heeh. kalau andai kata ayam dikasih tepung digoreng, Iya. itu mama-mama atau Semua ibu-ibu di bisa ya. rumah-rumah tuh semua bisa. Iya, Dari iya ujung sampai benar. ujung udah bisa cara Bisa goreng semua. ayam tuh Oke. bisa. Hmm. Gitu kan taburi. Nah, kita bikin sebuah diferensi jadi Hmm. yang tidak ada di mana-mana, yaitu konsepnya gimana? Konsepnya yaitu sekarang ayam Hmm. kalau begitu dibuka Hmm. ya itu isinya sambal. Loh, kok bisa? Nah, bahkan Pak Janto ini sekarang udah jualan sambal loh sejak kemarin kita. Oke. ini Jualan sambel ya. ini nih produknya. Waduh. Jadi, nah, jadi mereka akhirnya bikin gitu kan 1000 rasa. Jadi Hmm. kita bikin tiap minggu tuh aneka sambal Nusantara. Beda-beda ya berarti ya. Hmm. Jadi minggu pertama dia konsepnya pakai sambal gonze, Oke. ya kan? Heeh. Dibuka rasanya beda, Iya, 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 iya. nyus gitu kan? Heeh. Itu kan. Minggu kedua promo lagi sambal dabu-dabu. Terus Gitu yang kan. yang pertama tadi masih diproduksi nggak? Oh, kita harus coba beberapa testing rasa supaya dia mulai ketagihan dengan kita. Oke. Itu kan. Jadi ada selalu yang baru di kita gitu Iya, kan. iya, iya, benar, benar, Nah, benar. terus jadi yang sudah coba habis itu bikin sambal cak-cak Bali. Hmm. Jadi dibuka rasa cak-cak Bali. Hmm. Jadi gini, kalau orang tanya sambal Hmm. itu setiap jalan 1 kilometer itu sudah ada sambal beda gitu kan. Maksudnya beda kota itu Beda sambalnya kota. sudah beda. Oke. Dan ini kalau kita mau explore banyak sekali dan itu Banyak sambalnya sambal ya. luar biasa enak-enak. Kalau orang udah pencinta sambal, Hmm. itu dikasih sambal yang rasanya beda, pengen lagi. Dikasih lain lagi, enak loh. Jadi Enak kayak lagi. semacam pencinta kopi. Oke. Dikasih kopi model apapun pasti sama dia diseruput. Iya, Gitu iya, kan. iya, iya, Karena kenikmatannya beda gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi bikin cak-cak Bali, roa dan macam-macam kan. Jadi kalau di sini market kategorinya tetap nasi dan ayam. Nasi dan ayam. Tetap. Masih tetap itu Gitu ya. kan. Dan di dalamnya situ ada sambel. Tapi yang kita jual seperti Iya. tadi kayak furniture tadi kan Iya. kita harus bikin kategori baru gitu Iya, kan. betul. Nah, kita bikin kategori barunya itu jadi yang dijual tuh bukan rasa ayamnya, Hmm. tapi rasa sambelnya. Rasa sambelnya. Tapi packaging depannya tuh adalah ayam. Ayam, gitu kan. Oke. Ayam dengan sambal ini, manfaat rasakan sensasi yang berbeda begini, Nah. begini gitu kan. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan, ini bikin webnya itu mahal nggak sih sebenarnya? Nah, jadi kalau bikin website itu dimulai dari harga 150.000 sudah bisa Sudah bisa ya? Itu per berapa, per bulan atau per tahun itu? per tahun. Per tahun ya? Nah, jadi Wow, satu murah bulan sekali. cuma berapa? 10.000 ya? 10 ribuan. 10.000. Itu sudah bisa dipakai untuk apa namanya, online Jualan shop, bisa. jualan gitu ya? Jadi Oke. jadi
di Indonesia ini namanya ada UMKM yang disupport oleh Kominfo bekerja sama dengan Google. Jadi kalau kita daftar ke Kominfo itu, kita langsung dapat domain sama Hosting. gratis. Gratis. Tapi gratisnya berupa blog ya, blogger. Bloggernya sudah ada shopping chartnya, tinggal dimasuk-masukin. Nah, dan berarti apa namanya dashboardnya itu udah ada. didesain di situ. Pokoknya kalau bisa pakai Gmail, pakai ini bisa. Oke. Karena tinggal upload, kasih keterangan, upload Terus kasih gambar keterangan, gitu ya. Cuma modelnya dia fix seperti blog. Cuma tapi kalau dia mau lebih bagus lagi, mau lebih yang nggak sekedar foto aja tapi kesatuan gitu kan, itu baru dia harus beli themes gitu Iya, kan. Atau betul. ya kita biasanya Hosting yang berbayar ya. hostingnya, kalau hosting saya rasa nggak terlalu mahal gitu kan. Yang agak mahal itu adalah developmentnya. Oke. Tapi kalau bagi teman-teman di sini yang mau mengerjakan website, kita patok cuma 200.000 aja. 200.000 aja. Untuk jasa pembuatannya lo ya. Oh iya. Tapi kalau server dan apa-apa masih, kalau servernya tetap bayar sendiri aja ke Telkom. Oke. Gitu kan. Nah, ini mungkin nomor kita. Nah, Nanti kita ini siap untuk ngajarin konsultasi semua udah all in. ya. Sampai Sampai jadi bisa. lah, sampai bisa ya. Iya. Nah, jadi kawan Setelah Gracia, jadi buat Anda yang ingin berjualan secara online, ini bisa menggunakan website sendiri. Kalau misalkan jualannya di marketplace, itu kayak gimana? Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi, masih di The Morning Show pagi hari ini, kawan Setelah Gracia. Good news from Sola Gracia FM. Untuk tips berikutnya, kawan Setelah Gracia yang mungkin bisa dibagikan sama Mas Lukas di pagi hari ini, gimana caranya bisa memulai online shop lewat marketplace tanpa kita harus bikin website. Mungkin ada apa ya, supaya mereka ini cepat bergerak gitu loh. Oke. Jadi ini pertanyaan baru. Oke, langsung play. Iya. Coba play. Oke, ini ada satu video kawan Setelah Gracia, mungkin Anda bisa lihat ya. Jadi kalau ngomongnya susah, ini coba dilihat. Mudah dan gratis. Pertama-tama, klik buka toko. Kamu bebas menentukan domain tokomu seperti punya website sendiri. Setelah menentukan domain, isi informasi tokomu dengan lengkap seperti nama toko, slogan, dan deskripsi toko. Makin unik, makin menarik. Jangan lupa juga untuk mengisi info asal pengiriman. Di Tokopedia, kamu akan terhubung dengan berbagai agen logistik besar di seluruh Indonesia. Tinggal pilih. Toko online-mu juga otomatis mendukung berbagai metode pembayaran. Semuanya serba gratis. Untuk membuat tokomu terlihat lebih profesional, jangan lupa upload foto profil yang bisa menggambarkan tokomu. Nah, setelah selesai mengisi semua informasi dengan lengkap, langsung klik buka toko. Dan selamat, kamu berhasil membuka toko online di Tokopedia. Sangat mudah dan cepat bukan? Mau memantau tokomu? Tinggal klik nama toko yang ada di bawah nama profil. Jangan lupa untuk upload produk ke tokomu ya. Oke. Itu sebenarnya sangat sederhana sekali kawan Setelah Gracia. Kita bikin toko gratis loh. Nggak perlu Ini gedung kalau ya kan? bilang, aduh, kayaknya ini teknologinya perlu tinggi. Aduh, 1 menit selesai. Dan yang lebih parah lagi itu saya pernah suatu waktu. Jadi orderan saya itu kan 10.000, 9.000 paket yang seperti yang saya kasihin video waktu kapan hari. Terus di waktu satu seminar itu ada yang tanya, Pak, boleh tahu nggak cara bikin Shopee gimana? Luar biasanya saya tidak tahu, Pak. Aduh, ya iyalah bikin Shopee-nya nggak bisa ya. Nggak bisa karena sebetulnya ini sangat mudah. Jadi nggak perlu Anda yang kerjakan, staf Anda aja bisa. Bisa Gitu ya. loh. Cuma yang perlu Anda selalu lihat itu adalah grafik.
Jadi saya yang selalu lihat itu adalah membaca itu apa grafiknya. Jadi grafiknya omsetnya berapa, mana yang laku, mana SKU-nya yang nggak lengkap, mana yang SKU ini barang kosong, mana yang setelah terus berapa kecepatan andai kata satu barang tuh habis. Yeah. Misalnya kayak contoh gini, satu hari 9.000 paket, gitu ya. Ketika habis satu hari di flash sale gitu kan, seret gitu kan, itu butuh harus cuma satu hari harus sudah dimasukkan ulang. Merestock 9.000 paket tuh berarti 9.000 kali 4 item. Kali 4 item. Waduh. Itu harus segera itu. di ini. Nah, itu memang 45.000 harus betul-betul item. yang kita perlu dalami adalah manajemen di back end-nya. Oke. Jadi bagaimana supaya stok ini enggak, kalau produk yang kita laku ini enggak habis-habis terus gitu loh. Karena kalau sudah ini kan ibaratnya nasi sama lauk pauknya. Kalau nasinya sudah habis, ya sudah berhenti gitu kan. Jadi lauk pauknya nggak laku gitu kan. Jadi kalau produk yang laku di toko kita itu ibaratnya kita jualan makanan ayamnya sudah habis. Tinggal jual tahunya, sayurnya, akan sulit ya. timunnya, ya sudah tidak bisa gitu kan ya. Iya. Jadi yang saya rasa sebetulnya andai kata membuat ini prospeknya bagaimana, prospeknya bagus gitu kan. Tapi terus yang kedua harus punya konsep gitu kan. Setelah konsep, pembuatan website tuh mudah. Kalau mau pakai gratis ya tapi butuh waktu. Kalau gratis tuh maksudnya seperti di marketplace, dia untuk supaya dikenal itu butuh waktu karena di dalam satu tempat wadah yang sama banyak sekali kompetitornya sangat banyak. Nah itu dia. Gitu kan. Jadi soalnya saya pernah ada nih, saya nyari barang ya, satu barang itu marketplace-nya tuh sama tapi banyak banget. Apakah satu orang bisa bikin sampai segitu banyaknya? Kalau membuat beberapa item andai kata dia copy paste alamatnya sama, pemiliknya sama, itu langsung di-ban. Oh gitu. Tapi kalau KTP-nya berbeda semua masih memungkinkan. Jadi namanya di bom gitu ya. Jadi ada permainan juga ya ternyata ya. Iya. Jadi seharusnya kalau teman-teman mau bikin website itu disesuaikan dengan budget aja. Oh, jadi gitu. mau dari angka berapa sampai berapa, pokoknya di tempat kita bikinnya 200.000 gitu. Oke, itu tinggal bikin nanti tapi server domain itu tetap dibayar secara per tahun tadi ya. Ke ini gitu kan, ke providernya masing-masing. Oke. Mungkin untuk penyemangat nih, biar teman-teman ini segera mulai untuk berjualan online. Apa yang paling sederhana mungkin dari Mas Lukas? Paling sederhana, langsung tentukan sekarang mau jual apa. Mau jual apa? Dan langsung dimasukkan jadi langsung difoto. Kalau dia mau memang mau bikin website, langsung foto, taruh di Word. Langsung punya konsep. Jadi langsung action gitu aja. Itu yang paling cepat. Jadi kalau kita kepikirnya seminggu 2 minggu, lama-lama 2 minggu nggak hasil apa-apa, nggak jadi. Tapi kalau hari ini bikin, ini pun berarti kan kita tunjukkan 1 menit selesai. 1 menit selesai. Kalau udah punya akunnya, Tokopedia atau Shopee atau apa, tinggal buka toko itu di bawah, langsung aktif. Foto-fotonya kan sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Jadi tinggal share aja ya. Share. Cuma kalau itu tadi andai kata teman-teman ini nggak mau jadi kalau ada Shopee, ada Tokopedia itu kan memang di bawahnya itu kan memang banyak sudah tersedia masyarakat yang maksudnya pembelinya. Tapi di situ juga pesaing kita juga banyak. Nah, kalau kita mau bikin sendiri, di situ memang enggak usah berdarah-darah seperti itu. Ya, lebih. Kita sudah punya kita bikin platformnya, enggak mudah, enggak susah kok. Maksudnya saya 2 hari 1 website selesai. 1 website selesai. Nah, jadi 2 hari 1 website selesai, tinggal kita mencari komunitasnya. Komunitasnya. Jadi kan anggapannya kan kayak gini, kayak Anda tadi misalnya kalau misalnya jualan furniture gitu kan. Ya jadi kan Anda punya katalog, jadi merefresh. Jadi kita punya karyawan itu 1 hari harus WhatsApp 50 orang. Customer yang sudah pernah beli. Iya. Di WhatsApp di remind lagi, saya punya produk ini. Masih punya produk ini. Biasanya jadi kita lihat kalau misalnya dia pernah beli bahan kue itu misalnya donat-donat gitu kan, kita langsung tawarkan kejunya, tawarkan donat yang berbeda, premixnya atau tawarkan apa, itu
didatengin lagi, Kak. Tapi bukan di broadcast, di Iya. Japri. Di Japri ya. Di Japri. Database itu penting ya ternyata ya. Jadi di Japri. Jadi kalau Anda yang punya usaha kan pasti punya database. Iya. Gitu kan. Udah yang siapa Iya. yang beli kan nggak mungkin selama ini nggak ada yang beli gitu kan. Iya, betul. Kalau udah 10 tahun berdiri siapa yang beli? Itu kita bikin beberapa foto di Japri. Silakan dikasih foto ini enggak Kak, mengingatkan kita punya produk baru, misalnya Busri, saya Yeah. punya produk baru. Klik aja, diklik langsung masuk ke website, di situ menunya banyak. Nah, itu dia. Penawarannya cuma satu barang, tapi ketika diklik langsung muncul Menunya semuanya banyak. kan. Tapi kalau Oke. Anda nggak punya website, kesusahan. Betul sekali. Gitu kan. Kalau kita kasih kirim langsung di Cuman WhatsApp tuh gambar 10 doang. gambar, terus besok 3 hari lagi kasih 10 gambar lagi, yang terima ini Malas. marah. Udah malas, dia pasti marah langsung di Di blok gitu Di-blok. kan. Dan kita nggak bisa kirim kemana-mana lagi kalau Oke. nomor kita udah kena blacklist kan. Gitu Oke, kan. Jadi betul ya sekali. itu caranya cuma simple ya. Jadi bikin website itu sebagai kayak buku katalognya. Mm-mm. Kalau kayak tadi ya buku katalognya, terus habis itu kita bagi ke perumahan-perumahan atau kemana, atau kita 50 orang per hari kita WhatsApp, itu mereka terima langsung masuk ke websitenya dan tinggal kita sudah biasanya sudah kelompokkan. Jadi yang link ini itu adalah untuk pencinta gorengan misalnya. Gorengan. Link ini untuk pencinta ayam goreng. Oke. Yang link ini Sambel. untuk sambel gitu kan. Oke. Karena setiap hari belinya sambel aja. Ya kayaknya sudah pinter masak gitu kan. Iya, Tapi iya. sambelnya nggak pernah bisa bikin Iya. sama gitu kan. Heeh. Nah, caranya itu kita bikin sambelnya laisnya banyak gitu kan. Jadi kita udah punya kategori-kategori, tinggal mengingatkan orang-orang untuk membeli gitu kan. Oke, itu tadi kawan Solagrasia. Jadi website ini saat ini juga masih banyak yang mencari ya. Dengan cara memasarkannya atau cara mengenalkan website kita tuh mudah ternyata ya. Yang penting kalau Anda sudah pernah punya toko atau pernah punya dagangan apapun pasti punya pelanggan ya. Tinggal kenalkan aja di database Anda yang sekarang Anda punya. Mungkin satu barang aja dikenalkan tapi ketika diklik muncul semuanya. Itu juga satu trik yang sangat mudah sebenarnya. Yang penting udah punya niat untuk bikin pasar online-nya. Murah ternyata ya. Berapa tadi? 150.000 per tahun. Sudah bisa itu kawan Solagrasia. Oke, dan terima kasih Mas Lukas sudah hadir di pagi hari ini. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Oh, satu lagi. Kalau kayak tadi ayam, betulnya caranya gampang. Kayak saya misalnya berbisnis baru yang kita belum punya database, Ya. kita ngadakan giveaway Oh di Instagram. iya bener. Nanti kan ngasih nomor nomor handphone sama nama, nomor handphone sama kota kan. Heeh. Nah, terus nanti itu jadi database kita. Oke, Kan- sederhana sekali Ya, sebenarnya. gratis itu database gratis kan. Iya. Yang ikut 200 orang, 300 orang. Wow, udah dapat itu banyak Terus sekali. kita langsung japri gitu kan. Oke, iya. Sore Kak, ini sebentar lagi akan berbuka. Apakah Anda mau berbuka dengan paket kemenangan gitu kan. Oh, Isinya iya, bener. 5 ayam, diskon 30%. Atau kita Mantap. bikin lagi khusus yang di WA aja itu 2 jam aja, diskon 55%. Hmm. Tapi 50% tuh misalnya hanya sayapnya. Hmm. Otomatis dia akan beli pahanya. Pahanya gitu juga, kan. Gitu oke. kan. Nah, itu Iya. itu sangat mudah kok, simple sekali. Jadi kita makanya mungkin teman-teman di saat-saat seperti ini ide itu sangat banyak sekali. Oke. Yang perlu teman-teman lakukan adalah kita harus sering kumpul, sering ngomong-ngomong. Kalau sering ngomong-ngomong kita akan refresh. Jadi ini masukan dari kiri, dari kanan, masukan ini justru yang membuat kita cepat survive, cepat start produk baru ini gitu kan. Iya. Karena bagi kita kadang sudah terbaik, bagi orang Belum lain tentu. ada yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, saatnya kita ini kalau udah nggak ngapa-ngapain ya saling tukar pikiran. Apa ya diapakan ya ini enaknya lebih bagus. Iya. Nah, cari komunitas yang saling menguatkan gitu. Oke. Ya. Jadi itu kawan Solagrasia, komunitas juga sangat dibutuhkan untuk Anda. Jangan diam diri aja di rumah. Ya kapan nanti bakal actionnya gitu ya, kalau tidak tahu kebutuhan komunitas yang ada di luar sana. Oke, terima kasih juga Mas Lukas sudah hadir di studio dan teman-teman yang sudah nemeni Mas Lukas juga di studio Solagrasia FM pagi ini. Kita akan sambung lagi nanti di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Terima kasih juga kawan Solagrasia sudah hadir untuk berpartisipasi di pagi hari ini, sudah mendengarkan, sudah melihat di YouTube channel. Kita akan share nanti dengan upload ulang mungkin ya. Biar lebih detail lagi untuk Anda kawan Solagrasia. Selamat pagi semuanya, selamat kembali beraktivitas. Saya Firman pamit dan Mas Lukas juga pamit. 982 Solagrasia FM, hits musik terbaik.
Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.